Film ini dimulai di Sonora, Meksiko, di mana seorang mantan pasukan khusus bernama Code McCready sedang bersiap-siap untuk segera menyerbu masuk ke dalam markas kartel Narkoboy. Dia berada di sana untuk menyelamatkan keponakannya bernama Haley Renoy yang diculik oleh Fernando Garcia, yaitu pemimpin kartel. Sebelumnya, kakak perempuan Code memberitahu dia tentang penculikan itu yang pada akhirnya memicu kemarahannya. Dia kemudian segera menerobos masuk, menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya. Meskipun menghadapi banyak musuh, Code tetap tak kenal lelah dan akhirnya berhadapan dengan Victor Garcia, yaitu keponakan sekaligus tangan kanan Fernando. Meskipun mendapatkan perlawanan dari Victor, Code tetap bertahan hingga setelah pemukulan yang brutal, Victor akhirnya mengalah dan membawa Code ke tempat Haley disekap. Mencoba untuk mengulur waktu, Victor ragu-ragu untuk membuka pintu hingga pada akhirnya Code memintanya meraih kunci yang tergantung di leher Victor. Tak disangka, Code menemukan sebuah flash drive yang terpasang di kalung tersebut, yaitu berisikan data kartel yang berharga. Begitu masuk, dia dengan cepat berurusan dengan Victor dan para pengawalnya, membebaskan Haley dari pengekangannya. Dalam perjalanan pulang, Haley mempertanyakan mengapa Victor menculiknya, mendorongnya untuk menyarankan agar ia bertanya langsung kepada ayah tirinya. Sementara itu, Garcia, yaitu pemimpin kartel tersebut, tiba di markas untuk menilai situasi. Mengetahui bahwa Victor menculik Haley karena perselisihan dengan Watt, yaitu saudara ipar Code, dia kemudian memerintahkan pembalasan. Frustasi dengan kekacauan yang disebabkan oleh serangan Code, dia kemudian memerintahkan anak buahnya. Di rumah, Angela, yaitu ibu Haley, menyambut putrinya dengan hangat dan mengucapkan terima kasih atas kepulangannya dengan selamat. Sementara itu, Garcia yang ingin membalas dendam segera menghubungi Sheriff Jasper yang korup dan melibatkan Watt dan Code dalam urusan kartel. Mengenali Code dari rekaman CCTV, Jasper kemudian mengungkapkan masa lalu Code sebagai seorang tentara. Garcia. He play roulette. I am not Santa Claus delivering gifts with Walt and his daughter. And I'll be down there shortly. Walt's wife's brother. Kembali ke rumah, Angela dan Haley bersiap untuk meninggalkan kota untuk selamanya. Namun, Watt sangat marah kepada Angela karena melibatkan Code dalam menyelamatkan Haley. Dia kemudian mendesak mereka untuk ikut bersamanya, namun Code menolak karena khawatir akan keselamatan mereka. For all I knew, you were in hiding and you were never coming back. We're leaving. I'm not going. Listen to me. My sister and her kid are gonna put they you. thought I took. Angela. So we can all get the hell out of here. Ketegangan kemudian meningkat saat Code bertengkar, sementara Angela membela diri, mengungkapkan tekanan yang dihadapinya untuk menikah dengan Watt karena hutang keluarganya yang ditinggalkan oleh ayah Haley dan Code yang tiba-tiba menghilang. Property where he could make some money running drugs across the border. What was I supposed to do? Away doing God knows what. Saat mereka berdebat, Code melihat mobil polisi mendekat. Angela mendesaknya untuk bersembunyi sementara dia menghadapi Sheriff Jasper. Namun Jasper dan anak buahnya dengan cepat menangkap Watt, menuduhnya memerintahkan Code untuk melakukan pembunuhan. Angela menghadapi interogasi tentang keberadaan Code karena takut akan ditangkap atas tuduhan palsu. Dia awalnya mengaku tidak tahu, namun ledakan Watt mengungkapkan bahwa Code bersembunyi di dalam rumah. The bunkhouse. Cole, the bunkhouse. He's the one you want, not me. Jasper menggunakan pengeras suara untuk memerintahkan Code menyerahkan diri, memperparah situasi. Namun Code menolak untuk menyerah.
Jasper kemudian memerintahkan dua anak buahnya untuk masuk ke dalam rumah dengan senjata terhunus. Code dengan cepat melumpuhkan mereka sebelum ia berhasil melarikan diri dari rumah tersebut. Saat Jasper bersiap untuk menembak, Angela kemudian turun tangan menyebabkan pistolnya macet. Memanfaatkan momen tersebut, Code melarikan diri dengan mobilnya. Jasper memerintahkan anak buahnya untuk mengejarnya, sementara dia menahan Angela karena campur tangan. Pengejaran di antara mereka pun terjadi hingga berakhir dengan tabrakan yang membuat mobil Code rusak. Ketika polisi mendekat untuk menangkapnya, dia kemudian menghilang ke semak-semak di dekatnya, menghindari penangkapan. Sementara itu, Garcia dan anak buahnya tiba di rumah Angela mencari Code dan flash drive yang dicuri. Jasper menginformasikan pelarian Code, mendorong Garcia untuk bergabung dalam perburuannya. Watt berusaha menyelesaikan masalah dengan Garcia, meminta maaf atas kebingungan yang terjadi dan bersikeras bahwa ini adalah kesalahpahaman. Garcia menuntut jawaban dari Watt tentang flash drive yang hilang dan kemudian mengancamnya, tapi dia tidak tahu apa-apa. Karena frustasi, Garcia kemudian menembaknya tepat di depan Haley sehingga membuatnya hancur. If you could tell me about the drive. Meskipun menyaksikan kematian itu, Haley tetap bungkam tentang lokasi flash drive tersebut. Di tempat lain, dua petugas Jasper menemukan Code bersembunyi di hutan. Saat mereka mendekat, Code berhasil melumpuhkan salah satu petugas. Tiba-tiba, anak buah Garcia tiba dan melepaskan tembakan. Drop the gun! Dalam kekacauan tersebut, salah satu petugas terbunuh meningkatkan ketegangan. Cruz yang memimpin anak buah Garcia mengklaim bahwa mereka hanya menginginkan flash drive dari Claude yang menolak untuk bekerja sama hingga memicu baku tembak yang merenggut nyawa petugas yang tersisa. Code menggunakan perlindungan hutan untuk menghadapi Cruz terlibat dalam pertempuran 1 lawan 1 yang sengit. Meskipun tembakannya meleset, Code berhasil mengalahkan Cruz, mengambil senjatanya dan meninggalkan tubuhnya. Let's go. Tanpa ada tanda-tanda keberadaan Claude, Garcia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk melacak jejak Cruz. Dia juga menanyai Jasper tentang latar belakang Code dan mengetahui bahwa dia adalah seorang tentara yang berprestasi yang pernah berselisih dengan atasan yang korup. Namun dia sekarang menjadi buronan dan Code masih menjadi buron. Jasper meyakinkan Garcia bahwa Code kemungkinan besar akan muncul ke permukaan untuk menyelamatkan Angela dan Haley, meredakan kekhawatirannya. Dua anak buahnya kemudian melihat Code berjalan di sebuah lapangan dan berusaha menabraknya dengan kendaraan mereka yang memicu baku tembak.
Saat mobil meluncur ke arahnya, dia kemudian melompat ke kap mobil, lalu dengan cepat berguling saat kendaraan itu lewat. Dia membalas dengan melumpuhkan mobil tersebut dengan tembakan yang tepat, melukai salah satu dari mereka. Dengan keterampilan yang luar biasa, dia kemudian menunjukkan pelatihan militernya, di mana dia secara akurat mengenai sasarannya. Berlindung di atas kap mobil, dia menghadapi orang-orang itu, menanyai mereka tentang flash drive yang dicari Garcia. Mereka kemudian mengungkapkan bahwa flash disk tersebut berisikan informasi sensitif, termasuk daftar kontak pengedar narkoboy, rincian keuangan Garcia, dan lokasi penyimpanannya. Penasaran dengan isinya, dia kemudian mendesak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Setelah menerima informasi penting yang melibatkan Garcia dalam jaringan kejahatan, dia kemudian mengambil tindakan tegas. Dia menghadapi dua antek-anteknya dengan cepat menetralisir mereka sebelum bergegas kembali ke rumahnya, bertekad untuk melindungi Angela dan Haley beserta keluarganya. Sementara itu, ketegangan meningkat di rumah Angela saat Jasper, yang pernah menjadi orang kepercayaan Garcia, mengungkapkan keinginannya untuk memutuskan hubungan dengan dunia kriminal. Namun, tanggapan Garcia sangat tidak menyenangkan, yang secara tersirat merupakan ancaman yang ditunjukkan kepada putri Jasper. Khawatir akan keselamatan keluarganya, Jasper dengan berat hati membatalkan rencana pengunduran dirinya dan pergi dengan kebencian yang pahit. Away from a guy like me, Sheriff. Saat Scott menyusup ke rumah Angela dengan sembunyi-sembunyi, Garcia yang selalu waspada mendeteksi kehadirannya dan memanfaatkan Angela dan Haley sebagai alat. You're out there! If you don't come out, I will kill them! Terpaksa berada dalam situasi yang genting, Scott kemudian dipaksa untuk menyerahkan diri dan melepaskan flash drive yang memberatkan yang diperolehnya. Dengan nyawa yang terancam, ia mengambil langkah berani, melepaskan senjatanya dan berhadapan langsung dengan Garcia. Dalam aksi yang sangat memicu adrenalin banget, ia kemudian berhasil mengalahkan para pria itu, menyelamatkan Angela dan Haley di tengah-tengah baku tembak yang sengit. Angela membuktikan keberaniannya dengan bergabung dalam pertempuran dengan senjatanya sendiri, sementara Haley yang menunjukkan ketenangannya yang luar biasa menghubungi polisi negara untuk meminta pertolongan. No, el disco se puede quemar. Zavala, dale a la vieja. Sayangnya, keadaan menjadi lebih buruk ketika polisi setempat yang melapor ke Jasper ikut bermain. Dengan wilayah mereka yang berada di bawah yurisdiksi Jasper, ketegangan pun meningkat. Di tengah kekacauan, salah satu kroni Garcia kemudian menerus masuk ke dalam rumah, melancarkan serangan mendadak terhadap Scott. Saat pertempuran berkecamuk, peluru kemudian merobek lantai atas, melukai lengan Angela saat dia mencoba perlindungan di lantai atas. Sementara itu, Scott mendapati dirinya terpojok saat anak buah Garcia mengepung pintu, memaksanya mundur ke lantai atas. Dengan tekad yang kuat, dia kemudian meraih Angela dan Haley, mendesak mereka untuk melarikan diri melalui jendela kamar tidur.
Dengan kedua wanita itu aman dari bahaya, dia segera mengambil posisi melepaskan rentetan tembakan ke arah para penyerang di lantai bawah. Sementara itu, Angela dan Haley menuju ke garasi untuk melarikan diri dengan sepeda motor. Namun, rencana mereka digagalkan ketika Garcia muncul dengan pistol di tangan menghalangi jalan mereka. Saat Garcia akan melepaskan amarahnya, Jasper kemudian turun tangan, menghajarnya dari kejauhan didorong oleh rasa ingin melindungi putrinya. Ingin menghindari kesalahan, dia kemudian bergerak untuk memborgol Angela dan Haley. Namun, Code turun tangan menembaki Jasper dari kejauhan. Dengan mengenakan rompi anti peluru, dia selamat dari tembakan dan bangkit kembali. Dalam kebuntuan yang menegangkan, Code memberikan pilihan kepada Jasper, yaitu borgol atau pistol. Jika Jasper memilih borgol, dia akan dipenjara atas tindakannya. Namun dia malah meraih pistol yang ada di dekatnya. Sebelum dia bisa menarik pelatuknya, Code menembak mengakhiri hidupnya saat itu juga. Setelah ancamannya teratasi, Code menyerahkan flash drive yang sangat penting itu kepada Angela dan memintanya untuk memberikannya kepada polisi. Di kejauhan, sebuah mobil polisi kemudian mendekati rumah tersebut. Akhirnya, Code memutuskan untuk segera pergi meninggalkan Angela dan Haley setelah bahaya telah mereda. Saat dia menghilang di kejauhan, dia kemudian membawa beban dari pertempuran yang telah terjadi dan harapan akan masa depan yang lebih aman bagi orang-orang yang dicintainya. Tamat! Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dimudahkan dan dilancarkan dalam setiap urusan-urusannya, begitupun rezekinya. Amin.